Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Nagata Aprianto dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saya di sini membawakan video dari hasil magang dan juga testimoni selama saya berada di Dapo Brand and Communication guna memenuhi penugasan dari CPNK 4. Oke, bisa kita lanjutkan. Untuk Daco Brand Communication ini apa sih? Nah, Daco Brand Communication ini adalah sebuah mitra strategis yang membantu klien mengembangkan identitas merek dan strategi komunikasi melalui layanan pelatihan, pengembangan digital, serta perancangan program guna menyampaikan pesan secara jelas, kreatif, dan terarah. Nah, selama saya di Daco Brand Communication ini, saya berposisi sebagai Game Development Intern yang bertanggung jawab sebagian besar di sisi kode atau programming dalam tim pengembangan game. Sebagai game programmer, di sini saya mengimplementasikan logika ke dalam game sehingga bisa merealisasikannya menjadi sebuah game yang dapat dimainkan. Saya berkolaborasi dengan project lead, game designer, game artist, dan programmer lainnya dalam pekerjaan. Untuk tools yang saya gunakan selama melaksanakan magang saya di Dako ini yaitu adalah Unity Engine, tetapi juga menggunakan Figma dan juga Notion. Nah, selama saya di Dako Brand Communication ini, sebagai game programmer saya bertugas dalam pembuatan GDD, di mana saya ditugaskan untuk membuat sebuah game desain dokumen untuk mitra. Lalu saya ditugaskan di bagian development game mobile untuk mengembangkan prototipe awal dari game ini yang terinspirasi dari game memasak kasual seperti Papas Burgeria dan juga Tahu Bulat. Sebenarnya adalah eh, proyek proyek terlama saya selama di Telco Brand Communication, yaitu Restoras, di mana saya ditugaskan sebagai salah satu programmer proyek untuk melakukan restorasi di salah satu game mitra. Nah, restorasi ini butuh perombakan ulang dari awal hingga prototipe pertama atau MVP, dan saya berposisi sebagai game programmer di proyek ini. Nah, sedikit lebih mendalam di game mobile. Game mobile ini merupakan eh, salah satu proyek pertama saya di Mitra, di mana pengembangannya dimulai dari analisa GDD, terus dilanjutkan dengan implementasi core loop gameplay dan penambahan scoring system. Lalu saya mengintegrasikan aset-aset dari Figma ke dalam Unity. Setelah mengintegrasikan ini, saya memodifikasi beberapa fitur karena sebelumnya telah melakukan playtesting dan juga bug fixing. Eh, Lalu setelah semua itu selesai dilakukan, saya memastikan kalau game ini bisa dimainkan di rasio layar pada perangkat yang berbeda. Misalnya apabila perangkatnya 1270 kali 720 atau mungkin rasio yang berbeda. Nah, proyek ini berhasil sampai ke tahap prototipe versi 2 sebelum diberikan ke rekan tim untuk dilanjutkan. Terus ada Netoras yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa menjadi salah satu proyek pertama saya di Daco Brand Communication, di mana ini merupakan rekonstruksi dari game Mitra yang sebelumnya yang butuh perbaikan. Game ini menjadi proyek besar saya selama di Mitra dikarenakan skopnya yang lumayan luas dari segi mekanik, UI, dan bahkan sampai ke analisis videonya. Nah, untuk skop mekaniknya ini dia tuh dimulai dari multiplayer, terus UI control dan integration, terus ada sistemnya yang lumayan rumit, kan dimulai dari pengaturan game manajernya, terus ada pengaturan UI-nya untuk setiap scene itu ada apa saja di dalamnya. Nah, itu lumayan rumit. Terus ditambah lagi di setiap untuk restorasi ini untuk MVP ini atau minimum viable produknya butuh 7 level. Di level berbeda dengan scene yang berbeda juga untuk eh, mekanik-mekaniknya juga bakal berubah tergantung yaitu di level berapa. Nah, selain itu saya juga mengurus untuk integrasi sound effect, terus visual effect, dan juga integrasi UI lainnya ya, yang lumayan kompleks. Nah, selama saya di Dako Brand Communications ini, beberapa kontribusi saya mencakup.
pembuatan game desain dokumen yang sebenarnya pernah saya bilang. Terus ada prototype game mobile mitra hingga prototype version 2. Lalu restorasi-restorasi hingga menjadi minimum viable product atau MVP. Lalu ikut berkontribusi dalam pembuatan SOP game programmer dan ikut serta dalam playtesting dan pencarian bug dari game-game mitra. Saya juga menjadi quality assurance untuk game mobile mitra saya sebelumnya, di mana setelah saya selesai dalam pengerjaan prototype version 2-nya, saya ditugaskan sebagai QA untuk menjaga kualitas dari game mobile yang saya buat sebelumnya. Terus selama saya di Daco Brand Communication ini, skill apa saja sih yang saya dapatkan? Nah, ini saya bagikan menjadi tiga. Yang pertama adalah game development, di mana saya rasa saya telah bertambah wawasannya mengenai penggunaan engine Unity. Yang sebelumnya saya mungkin masih awam-awam, tapi sekarang sudah sangat terbiasa sehingga mengetahui dalam Unity ini ada apa aja sih yang bisa digunakan untuk memudahkan pembuatan game. Terus next ada identifikasi, dokumentasi, dan perbaikan bug secara sistematis dan lintas perangkat. Nah, maksudnya di sini gimana? Ini untuk bug checking dan juga bug fixing, dan juga meningkatkan critical thinking saya, problem solving saya juga. Bagaimana cara untuk mengatasi bug-bug yang mungkin ada. Next itu ada penerapan clean code. Nah, ini sehingga apabila setelah saya masuk programmer lain, itu bisa dengan mudah membaca kode-kode yang telah saya buat. Sehingga proses pengembangan ke depannya bakal lebih mudah. Terus ada UI integration. Di sini maksudnya adalah pengaplikasian atau pengintegrasian dari aset-aset visual dari Figma ke Unity yang mencakup sprite dan juga layout responsif tergantung dengan resolusi apa yang diinginkan untuk player. Next adalah soft skill, di mana saya bekerja dalam tim di lingkungan kerja. Dan juga saya rasa public speaking dan communication saya meningkat selama magang di sini. Dan juga tentunya mendapatkan pengalaman kerja, di mana saya merasakan bagaimana kerja itu dan juga tanggung jawab yang didapatkan selama bekerja. Selama saya magang di Dako Brand Communication ini, saya rasa ini menjadi pengalaman yang sangat menarik ya bagi saya. Karena di magang ini tuh dia mengajarkan kalau bahwa menjadi game programmer itu bukan hanya soal menulis kode yang berjalan, tetapi juga untuk beradaptasi dengan cepat apabila ada perubahan, apabila terdapat feedback, terus menyampaikan atau berkomunikasi antara sesama sesama tim itu bagaimana. Jadi saya merasakan kalau selama magang di Dako Brand Communication, saya bisa saya terpaksa untuk berkomunikasi lebih jelas dengan anggota-anggota tim. Sehingga untuk kualitas dan juga kepercayaan yang diberikan kepada kami bisa terjaga dan juga bisa eh, memenuhi threshold yang sudah diharapkan. Nah, apa hubungannya eh, proses magang ini dengan CPMK 4, yaitu komunikasi profesional dan diseminasi karya? Nah, selama di Brand Communication ini, saya dipaparkan dengan keterampilan kerja tim, komunikasi, kolaborasi lintas divisi, serta penyusunan laporan dan dokumentasi yang sistematis. Eh, Apabila butuh di breakdown lebih sedikit lagi, ini ada pada bagian komunikasi, yaitu koordinasi dengan game designer dan game artist, dengan menerima aset, menyesuaikan kode dengan pembaruan GDD ataupun dari feedback-feedback yang didapatkan, dan mengintegrasikan fitur bersama dengan programmer satu tim yang lainnya. Lalu saya juga berpartisipasi aktif dalam diskusi, review, dan penyampaian progres dan penerimaan feedback selama magang dan bekerja di Document Brand Communication. Lalu next adalah dokumentasi dan diseminasi karya. Saya melakukan dokumentasi terhadap pekerjaan saya dalam bentuk daily report yang mendokumentasikan progres mingguan ataupun harian
secara konsisten di dosen, serta menyusun laporan evaluasi akhir semester ini secara sistematis dan terukur. Baik, sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatan belajar dan berkontribusi bersama tim Dako Brand and Communication. Saya Argan Negata Aprianto berterima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.